Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji mengenai masalah zakat emas dan perak. Begitu juga telah kita kaji juga mengenai zakat uang. Dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai nisab dari tanaman, yaitu baik tanaman pokok seperti beras dan jagung atau dari buah-buahan, yang mana yang dimaksud dengan buah-buahan dalam mazhab Syafi'i adalah anggur dan kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi fi kitabih Takrib, qala wa nisabiz zuru'i wa thimari khamsatu awsuqin qadruha alfun wa sittumi'ati ritlin bil Baghdadi wa fima zada fa bihisabihi wa fiha in suqiyat bima'is sama'i awis sayhi al ushru wa in suqiyat bidawaliba aw gharbin nisful ushri, yang artinya nisab untuk tanaman dan buah-buahan yaitu kurma dan anggur adalah 5 wasak, yang mana 5 wasak ini adalah 1.600 rotelnya orang Baghdad. Adapun kalau lebih, maka lebihannya tersebut juga terhitung kena zakat. Wafiha, dan 5 wasak tersebut insukiyat bima issamai, kalau memang tanahnya atau kebunnya atau sawahnya itu diairi dengan air hujan, awisihi, atau diairi dengan air kali atau sungai, al-ushru, maka yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari hasil yang ada. Wa in sukiyat bidawaliba, kalau disirami dengan memakai biaya dengan pompa, maka nisful ushri, maka yang wajib dikeluarkan adalah separuh dari 1/10. Separuh dari 1/10 berarti 5%. Ini adalah bahan kajian yang akan kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Para pendengar yang saya muliakan, dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu telah kita terangkan harta-harta yang wajib dizakati. Berikut juga telah kita terangkan syarat-syarat dari setiap harta yang wajib untuk dizakati. Dalam kajian kali ini, seperti kajian kemarin, kita mulai menerangkan mengenai nisab. Pada kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai nisab untuk emas dan perak, juga untuk uang tunai. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai nisab tanaman pokok, begitu juga nisab untuk buah-buahan, yang mana untuk mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah anggur dan kurma. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja bahwasanya nisab dari tanaman pokok atau buah-buahan, kurma atau anggur ini adalah 5 wasak. Jadi kalau hasil panen sudah mencapai 5 wasak, maka baru wajib untuk dizakati. Dan 5 wasak ini adalah dihitung kalau memang hasil panen tersebut sudah bersih. Kalau memang tanamannya adalah padi, maka 5 wasak itu adalah sudah berupa beras, sudah dislep, sudah dibersihkan dari kulitnya dan kotorannya. Begitu juga untuk tanaman anggur dan tanaman kurma, 5 wasak ini dihitung kalau anggur tersebut sudah kering, sudah menjadi zabib, atau sudah menjadi kismis, dan kurma ini sudah kering, sudah menjadi kurma yang bisa dimakan.
Ini kalau memang untuk tanaman yang mana tanaman tersebut bisa disimpan atau bisa ditimbun dengan meskipun kulitnya sudah diambil. Jadi untuk tanaman yang bisa ditimbun meskipun kulitnya sudah diambil dan dibersihkan, maka 5 wasak. Tapi untuk tanaman yang disimpan dan ditimbun dengan kulitnya sekalian, misalnya padi kalau masih berupa gabah misalnya, maka beberapa ulama mengatakan nisabnya bukan 5 wasak lagi, tapi 10 wasak dilipat gandakan. Kita hitung kulitnya itu dihitung 5 wasak juga. Jadi misalnya kalau berasnya itu sudah diseleb, sudah bersih, maka 5 wasak ini dalam bentuk beras. Tapi kalau masih dalam bentuk gabah untuk disimpan, maka hitungannya bukan 5 wasak lagi, tetapi 10 wasak. 10 wasak. Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya beliau mengatakan, untuk ukuran 10 wasak ini adalah bukan ukuran yang pasti, tapi yang pasti adalah kita kira-kirakan ya. Seandainya gabah yang ada, meskipun 7 wasak, tapi kalau diseleb, diambil kulitnya, itu berasnya itu jadi 5 wasak, maka 7 wasak ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini menurut beliau. Tapi sebagian ulama mengatakan untuk mempermudah, langsung saja beliau pukul 10 wasak adalah nisab untuk beras, untuk gabah yang masih dalam bentuk gabah, belum diseleb. Hal ini yaitu dalil yang mengatakan bahwasanya nisab untuk makanan pokok dan untuk buah-buahan ini 5 wasak adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah, yang artinya kalau tanaman tersebut belum mencapai 10 wasak, maka kalau hasil tanaman tersebut belum mencapai 5 wasak, maka laisa fihi shadaqah, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka kalau sudah mencapai 5 wasak baru wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laisa fi habbin wala fi tamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata awsuqin, yang artinya biji-bijian tanaman pokok dan kurma tidak wajib dizakati kecuali hasilnya sudah mencapai 5 wasak. 5 wasak. Jadi untuk ketentuan nisab daripada tanaman pokok, biji-bijian atau kurma dan anggur ini memang sudah menjadi kesepakatan para fuqaha, sudah menjadi ijma' para fuqaha, nisabnya adalah 5 wasak. Ini telah menjadi kesepakatan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Cuma dalam hal ini masih ada yang dimaksud dengan wasak itu apa? Jadi yang dimaksud dengan wasak itu berapa? Di sini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya 5 wasak itu adalah takaran, dan satu wasak itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Rasulullah SAW, bahwasanya satu wasak itu adalah sama dengan 60 sok. Dengan 60 sok. Dan satu sok itu ukurannya adalah 4 mud. 4 mud. Satu mud itu adalah satu kali Anda mengambil, misalnya beras satu kali cawuan gini, pakai 2 tangan, ini namanya mud. Nah, satu kali cawuan gini namanya mud. Ini namanya 1 mud. Jadi kalau 4 kali berarti ukurannya menjadi 1 sok. 1 sok. Nah, para ulama seperti yang disebutkan para ulama yang tergabung dalam Dairatul Ma'arif Islamiyah di Suriah mengatakan bahwasanya 1 sok itu adalah sama dengan 3 liter. 1 sok 3 liter. Berarti 1 wasak, kalau dihitung begitu berarti 1 wasak itu berarti sama dengan 180 liter. 180 liter. Maka 5 wasak berarti semuanya adalah 900 liter. 900 liter. Ya, karena
wasak ini adalah ukuran pakai takaran ya, bukan timbangan. Ukuran pakai takaran, maka 5 wasak berarti 900 liter. Kalau hasil panen sudah mencapai 900 liter, maka sudah wajib kena zakat. Atau kalau kita lihat dengan ukuran timbangan, berapa 900 liter itu atau 5 wasak itu, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, juga oleh ulama muasirin yang lainnya, Dr. Wahbah Zuhaili, 5 wasak itu sama dengan 653 kilogram. 653 kilogram. 653 kilogram. Jadi kalau hasil panennya sudah mencapai 653 gram beras bersih sudah diseleb, maka wajib sudah kena zakat. Ini adalah 5 wasak. Jadi 5 wasak itu adalah 900 liter atau 653 gram untuk tanaman pokok seperti beras atau jagung atau sagu. Dan 653 atau 5 wasak ini, 5 wasak atau 900 liter ini atau 653 kilogram ini adalah untuk satu jenis. Jadi untuk satu jenis hasil. Dari beras itu dianggap satu jenis. Jagung juga satu jenis. Adapun macam-macam beras dianggap satu jenis juga. Maka macam-macam beras ini dijadikan satu. Misalnya ada orang yang punya 4 sawah. Misalnya sawah yang pertama menghasilkan misalnya 300 liter beras. Sawah yang kedua menghasilkan 300 liter beras. Semuanya menghasilkan 300 liter beras. Nah, cuma berasnya berbeda-beda. Sawah yang pertama ini berasnya adalah beras Raja Lele. Sawah yang kedua berasnya adalah IR. Beras yang ketiga, sawah yang ketiga berasnya ada basmati misalnya. Atau sawah yang keempat berasnya adalah beras, misalnya beras Vietnam. Maka dari beras-beras ini harus dikumpulkan. Karena selagi namanya beras, meskipun jenisnya berbeda-beda, maka tetap dianggap satu jenis. Jadi masih dianggap satu jenis. Jadi tidak boleh misalnya Anda mengatakan, loh, saya kan belum hasil panen saya belum mencapai 1 nisab. Karena apa? Karena sawah yang pertama itu berasnya beras Raja Lele, hasilnya cuma 300 kilo atau 300 liter. Sawah yang kedua beras ER, hasilnya 300. 300 belum mencapai 1 nisab, bukan. Meskipun macam-macamnya beras itu berbeda-beda, selagi dia itu masih dalam kategori jenis beras, maka dikumpulkan jadi satu. Terus hal yang perlu diingat lagi adalah bahwasanya dalam zakat makanan pokok beras atau jagung atau sagu ini tidak disyaratkan haul. Kapan wajib untuk zakatnya? Setiap kali panen, kalau sudah mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati. Kalau misalnya panen yang pertama belum mencapai 1 nisab, panen yang pertama saya mendapatkan misalnya hasil 500 kilogram beras, panen yang pertama. Panen yang kedua, 4 bulan sesudahnya, ini adalah panen yang kedua, mendapatkan 500 gram juga. Lah, pada panen yang pertama, saya belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena pada panen yang pertama ini, hasil yang saya dapatkan belum mencapai 1 nisab. Tetapi hasil panen pertama ini harus digabungkan dengan panen yang kedua. Panen yang kedua terjadi kapan? Terjadi 4 bulan setelah panen yang pertama. Dan panen yang kedua ini mendapatkan 500 kilogram beras juga. Maka hasil panen yang pertama digabung dengan hasil panen yang kedua, berarti hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 1000 kilogram. Karena 1000 itu sudah melampaui 1 nisab, maka ketika panen yang kedua, saya harus mengeluarkan zakat untuk 1000 kilogram beras yang telah saya hasilkan. Jadi
Harus digabungkan antara hasil panen yang pertama dengan hasil panen yang kedua. Begitu juga dengan hasil panen yang ketiga. Semuanya harus digabungkan. Itu kalau memang panen-panen tersebut masih dalam 1 tahun. Tapi kalau jarak antara panen yang pertama dengan panen yang kedua itu lebih dari 1 tahun, maka panen yang kedua tidak dikumpulkan dengan panen yang pertama. Kalau misalnya panen yang pertama saya mendapatkan hasil misalnya 600 kg. 600 kg belum mencapai 1 nisab. Terus panen yang kedua 12 bulan lagi, 1 tahun lebih 1 bulan, baru panen yang kedua dan saya mendapatkan 700 kg. Maka hasil panen yang pertama tidak dikumpulkan dengan hasil panen yang kedua. Karena antara panen yang pertama dengan panen yang kedua sudah melampaui 12 bulan. 12 bulan, maka tidak dikumpulkan. Yang penting, kalau sawah tersebut dalam 1 tahun itu bisa panen misalnya 4 kali, maka semuanya harus dizakati kalau memang hasil dari semuanya sudah mencapai 1 nisab, sudah mencapai 900 liter. Misalnya setiap tahunnya itu panennya 4 kali, setiap 3 bulan panen. Panen yang pertama hasilnya misalnya 200 liter, panen yang kedua 200 liter, panen yang ketiga 200 liter, panen yang keempat hasilnya 4 liter, berarti semuanya adalah 1000 liter. Maka ketika pada panen yang keempat, maka semuanya harus dizakati mulai hasil panen yang pertama, mulai hasil dari panen yang pertama. Ini adalah untuk masalah makanan pokok. Begitu juga untuk kurma dan untuk anggur. Tapi kita telah mengetahui bahwasanya kurma itu tidak panen kecuali setahun sekali ya. Kurma itu tidak ada panennya kecuali setahun sekali. Adapun anggur mungkin bisa panen 1 tahun 2 kali. Tapi kalau kebiasaan di Yaman yang saya lihat, anggur itu panennya setahun sekali. Kita telah mengetahui nisab daripada makanan pokok. Sekarang berapa yang harus dikeluarkan dari nisab yang ada? Di sini para ahli fikih mengatakan bahwasanya kita lihat kalau tanaman beras atau sawah tersebut diairi tanpa biaya, pengairannya itu tanpa memerlukan biaya, disiram dengan air hujan atau diambilkan dari kali tanpa butuh pompa, maka kalau pengairannya tanpa ada biaya, maka zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 10% al-usyru. Dan kalau pengairannya itu memerlukan biaya seperti biaya pakai diesel, pakai pompa, atau diambil dengan pakai biaya listrik misalnya, atau diambil dengan kendaraan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% atau nisful usyri. Ini adalah berdasarkan hadis, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama wal uyunu al usyru wa fima suqiya bin nadhi nisful usri. Yang artinya tanaman yang disiram dengan hujan atau disiram dengan air dari sumber, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 10% dari hasil. Wa fi masuqiya binadhi, adapun yang disiram dengan biaya, nadhi itu disiram pakai, kalau bahasa Jawanya pakai boranan itu ya. Itu adalah setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 itu ya berarti 5%. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fi ma saqat al-anhar wal ghaimu al-ushur, wa fi ma suqiya bisaniyati nisful usyri." Dalam riwayat Abu Dawud, au kana ba'lan al-usyru. Jadi yang diairi dengan sungai tanpa biaya, wal ghaim atau diairi dengan air hujan, maka yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Dan jika diairi dengan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 5%.
5%. Nah, cuma sekarang mungkin ada petani yang bertanya, "Loh Ustaz, kalau misalnya sekarang kan tanaman itu butuh biaya banyak Ustaz, butuh pupuk ya, atau butuh untuk apa? Untuk upah orang yang memotong padi, itu kan juga perlu biaya juga. Apakah itu juga termasuk dihitung dari situ?" Enggak. Sini yang disebutkan oleh para fuqaha, adalah cuma mengenai masalah biaya pengairan saja. Adapun biaya biaya untuk apa? Pupuk atau biaya untuk orang yang memotong padinya atau biaya untuk pajaknya itu, maka itu juga tidak disebutkan. Di sini ada sebuah seminar yang pernah dilangsungkan di Jeddah, yang mana seminar ini ikut Nadwa Al-Barkah, mengatakan di sini para fuqaha yang hadir, para ahli fikih muasirin ketika itu yang hadir, ketika ditanya mengenai hal ini, mereka berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Sebagian golongan mereka mengatakan wajib untuk, jadi termasuk dalam kategori biaya ini adalah biaya untuk tanah itu sendiri. Biaya untuk pupuk, untuk pemotongan itu termasuk terhitung biaya, kata mereka. Sebagian lagi mengatakan tidak. Jadi hal-hal itu tidak termasuk dalam hal ini. Yang dihitung adalah cuma biaya pengairan saja. Ya, biaya pengairan saja. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwasanya untuk masalah ini, kalau orang tersebut ketika proses penanaman ini butuh biaya, pupuk dan yang lainnya, maka kalau sudah hasil panen, maka sepertiga disisihkan. Sepertiga atau seperempat dari hasil panen disisihkan. Nanti selebihnya itu yang dizakati. Kalau misalnya dalam pengairannya itu butuh biaya, maka diambil 5%. Kalau tidak butuh biaya, maka diambil 10% dari yang ada setelah disisihkan seperempat dari hasil panen yang ada. Dan ini adalah berdasarkan perkataan atau qaul yang dinukil dari Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Syarah Tirmidzi, Ardhul Ahwadi Syarah Tirmidzi, yang di sana ketika beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Da'u as-sulusa awir rubu'." Jadi di sana ada hadis yang mengatakan da'u sulus, jadi sepertiga dari hasil panen atau seperempat dari hasil panen itu sudah, jangan kamu ambil zakatnya, yang kamu ambil zakat adalah yang lebih dari sepertiga itu. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi untuk biaya daripada pupuk dan biaya daripada pembajakan tanah dan biaya daripada pemotongan itu ya diambil sepertiga dari hasil panen yang ada, kemudian yang dizakati adalah dari hasil setelah sepertiga, 2/3 dari yang lainnya, itulah yang dizakati. Tapi kalau kita lihat nusus-nusus yang ada yang disebutkan oleh para ahli fikih, mengatakan bahwasanya untuk biaya-biaya ini adalah ditanggung daripada petani itu sendiri. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau menukil bahwasanya madzhabul arba'ah, baik madzhab Syafi'i atau Hanafi atau Hambali atau Maliki, mengatakan bahwasanya mereka semuanya menyebutkan bahwasanya untuk masalah ini yang dihitung cuma biaya pengairan saja. Kalau pengairannya pakai biaya maka 5%, kalau pengairannya tidak pakai biaya maka 10%, dan ini adalah sebagaimana dinukil oleh beberapa ulama seperti yang dinukil oleh misalnya Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, bahwasanya madzhabul arba'ah dan fuqahaul amsar itu semuanya mengatakan yang dihitung biaya ini adalah cuma biaya pengairannya saja. Adapun biaya selain pengairan adalah ditanggung oleh petani itu sendiri dan tidak dimasukkan dalam zakat ini. Ini adalah mengenai mengenai biaya selain biaya pengairan seperti biaya pupuk dan biaya pembajakan dan biaya pemotongan hasil panen. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi, kapankah seseorang atau seorang petani itu berkewajiban atau sudah kita katakan sudah wajib kena zakat? Kapan seorang petani itu kita katakan sudah wajib kena zakat? Kita katakan bahwasanya zakat untuk biji-bijian, tanaman pokok ini seperti jagung dan beras,
ini tidak wajib kecuali ketika beras tersebut sudah mengeras atau sudah menguning. Kalau dalam bahasa istilahnya fuqaha, ba'da buduwis shalah. Kalau beras atau kalau padi tersebut sudah menguning dan sudah keras, berarti dalam setiap biji dari padi tersebut, dari setiap biji dari padi tersebut sudah terkandung milik orang fakir yang wajib diberikan kepada mereka. Begitu juga untuk kurma dan anggur. Untuk kurma dan anggur, maka kalau kurma tersebut sudah matang atau sudah butuh sholah, sudah kuning dan sudah manis, maka di setiap biji kurma itu sudah ada hak orang miskin yang wajib diperhatikan. Jadi ya ta'allaqu wujub ini atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini akan terjadi dan ditanggung oleh petani tersebut kalau memang padinya sudah menguning dan sudah mengeras. Kalau padi tersebut belum menguning dan belum mengeras, berarti dia belum kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagaimanapun juga. Dari hal ini bisa ke para fuqaha mengatakan, maka kalau sudah butuh sholah, maka padi tersebut tidak boleh dijual, ditebas ke orang lain, dijual, atau kurma tersebut dan anggur tersebut tidak boleh dijual, kecuali telah dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, baru boleh dijual. Loh, kapan wajib untuk dizakati? Kalau sudah bersih menjadi beras. Kalau memang tidak boleh dijual, bagaimana solusinya kalau saya mau menjual? Solusinya harus dikira-kirakan. Kalau dalam bahasa Arab ada al-khursu. Harus dikira-kirakan. Di sana ada orang yang punya keahlian khusus bisa mengira-kirakan hasil panen yang akan didapatkan. Misalnya sawah 1 hektar, ini sudah ada padinya. Padi ini belum kewajiban untuk dikeluarkan zakat, tapi kalau sudah menguning padinya dan sudah keras, maka berarti orang tersebut, si petani, pemilik sawah tersebut sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi kapan mengeluarkannya nanti kalau sudah jadi beras. Lah, ketika dalam bentuk padi belum dipotong, ini tidak boleh dijual. Sampai dia bersih semua dan dikeluarkan zakatnya. Nah, boleh dijual kalau sudah dihitung. Kalau padi yang di sawah tersebut sudah dikira-kirakan, atau dalam bahasa Arabnya al-khursu, sudah dihitung bahwasanya padi di sawah ini akan menghasilkan kira-kira 1 ton beras. Maka kalau begitu berarti dia sudah bisa untuk menjual. Berarti kalau sudah ada perkiraan 1 ton yang dia dapatkan, berarti dia sudah bisa menjual beras tersebut dan dia tinggal menyisakan 1 kintal untuk sebagai zakat. Kalau memang biaya pengairannya adalah tidak pakai biaya, gitu. Begitu juga orang yang mempunyai pohon kurma atau pohon anggur. Pohon kurma ini ketika kurma tersebut masih dalam bentuk bisr atau dalam bentuk rutop, maka tidak boleh dijual. Karena dalam setiap 1 biji dari rutop tersebut ada milik fakir miskin. Loh, kalau begitu bagaimana kalau kita ingin menjual? Harus dikhorsu dulu, harus dikira-kirakan dulu. Kurma yang akan saya hasilkan dari kebun ini berapa kilo? Kalau orang yang mengira-kirakan itu mengatakan Anda akan mendapatkan 1 ton dari kurma ini, maka Anda sudah boleh menjualnya. Nanti tinggal Anda menyisihkan 100 kilo sebagai zakat yang Anda keluarkan kalau memang pengairannya adalah tidak pakai biaya. Dan ini kadang-kadang sering dilupakan oleh para petani. Tidak boleh dijual padi yang masih belum dipotong itu kecuali sudah dikira-kirakan berapa hasilnya. Kalau sudah mencapai 1 nisab, berarti dia punya tanggungan untuk mengeluarkan zakat dari padi yang dihasilkan tersebut. Gitu. Begitu juga
Kalau kita katakan bahwasanya yang telah kita katakan tadi bahwasanya orang tersebut sudah kena berkewajiban, sudah kena tanggungan wajib untuk mengeluarkan zakat dari padinya yang dia miliki kalau sudah mengeras dan menguning. Sekiranya kalau padinya itu sudah mengeras dan menguning, maka dia harus menjaga dengan hati-hati. Jangan sampai kok sembrono. Kalau dia sembrono misalnya, sampai padi yang dia miliki terbakar semuanya, maka dia sudah kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena padi tersebut sudah menguning dan sudah mengeras, yang sudah layak untuk ditunai. Maka dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi wajibnya tersebut kapan dia mengeluarkan? Nanti kalau sudah jadi beras. Tapi ketika padi tersebut sudah mengeras dan menguning, dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat kalau hasil yang akan dia tunai itu adalah sudah mencapai 1 nisab, sudah mencapai 653 kg. Nah, kalau misalnya sudah menguning dan sudah mau dipanen, terus dia sembrono, tidak menjaga padi tersebut, akhirnya padi tersebut misalnya dimakan oleh sapi, gerombolan sapi datang terus memakan padinya, maka jangan salahkan. Kalau dia memang sembrono ya, maka dia tetap, seandainya dia mengeluh, loh, panen saya kurang dari 1 nisab karena dimakan oleh sapi. Tidak. Selagi padi tersebut sudah kita kira-kirakan bahwasanya akan mencapai 1 nisab, jika seandainya tidak dimakan oleh sapi dan Anda tidak menjaga, sembrono dalam penjagaan sawah ini, maka Anda tetap wajib untuk mengeluarkan zakat sesuai berapa padi yang seharusnya Anda panen ketika itu. Ini adalah mengenai zakat makanan pokok. Juga harus diperhatikan dalam pengeluaran zakat makanan pokok ini atau anggur dan kurma ini, yang wajib dikeluarkan adalah padi atau beras dari hasil panen itu sendiri. Tidak boleh dibelikan dari beras yang lain. Misalnya, kalau saya punya sawah 1 hektar, terus sawah tadi saya tanami beras Raja Lele. Akhirnya panen. Yang saya hasilkan adalah saya mendapatkan hasil 1000 kilogram atau 1 ton. Maka saya sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang harus saya keluarkan itu dari beras Raja Lele yang saya hasilkan tadi. Tidak boleh kok saya bilang, oh sayang, beras Raja Lele adalah beras yang sangat mahal dan enak, saya ganti, saya belikan, zakatnya saya keluarkan, saya ganti, saya belikan misalnya beras ER yang harganya murah. Tidak boleh. Yang wajib dikeluarkan adalah dari hasil sawah itu sendiri. Dari hasil sawah itu sendiri. Kalau sawah tersebut yang ditanam adalah beras Raja Lele, ya dari beras itu sendiri yang harus dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh dibelikan dari beras yang lain. Atau tidak boleh diganti dengan uang menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Begitu juga untuk untuk zakat-zakat yang kemarin kita terangkan, seperti zakat binatang ternak, itu juga begitu. Ya. Kalau seandainya ada orang yang mempunyai 40 ekor kambing yang sudah mencapai 1 tahun, maka zakatnya adalah diambilkan 1 dari 40 ekor kambing yang dia miliki. Tidak boleh dia belikan kambing lagi terus dia kasihkan kepada fuqara atau dia kasih dengan uang, tidak boleh. Maka diambilkan dari kambing yang dia miliki. Begitu juga dalam hal ini diambilkan dari beras yang dia hasilkan dari sawah yang dia miliki. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai masalah zakatul tijarah. Di sini Imam Abu Suja mengatakan wa tuqawwam urudut tijarati inda akhiril hauli, dan karena pembahasan masalah tijarah ini adalah pembahasan yang panjang, maka insya Allah untuk pembahasan masalah tijarah ini akan kita akhirkan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita menutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, di sini pertanyaannya, untuk zakat kriterianya adalah dilihat dari pengairannya. Padahal sekarang itu untuk sawah macam-macam, misalnya untuk perawatannya kayak pupuk dan masih banyak lagi. Gimana gitunya Ustaz? Ini telah kita singgung tadi. Memang yang disebutkan oleh para ulama dan yang ada dalam hadis-hadis yang ada itu untuk masalah
berapa yang wajib dikeluarkan telah diterangkan dalam hadis bahwasanya kalau sawah tersebut diairi dengan tanpa biaya maka zakatnya adalah 10%. Kalau pengairannya dengan biaya pakai diesel dan yang lainnya maka zakatnya adalah 5%. Dan untuk masalah pupuk dan biaya yang lainnya tidak disebutkan sama sekali. Maka dari itu di sini para ulama mutaakhirin berselisih pendapat masalah ini. Ada 3 pendapat masalah ini. Pendapat yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini pendapat ada bahsul masail seperti istilahnya orang Jawa, atau ada seminar di Jeddah ketika itu yang dihadiri oleh para ulama dari beberapa mancanegara di Lajnah Al-Barokah. Di sana ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan padi dan tanaman pokok yang lainnya, misalnya, itu diambilkan dari tanaman itu sendiri, termasuk dalam kalau pengairan, termasuk dalam seperti pengairan. Jadi kalau tanah tersebut atau sawah tersebut perlu pupuk dan perlu yang lainnya, maka yang dikeluarkan ada 5%. Kalau tidak perlu gitu maka tidak 10%, ya. Seperti pengairan juga. Jadi dikategorikan seperti biaya pengairan juga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pupuk dan yang lainnya ini tidak dimasukkan dalam hal ini. Pupuk dan biaya yang lainnya adalah ditanggung oleh petani itu sendiri. Pendapat yang ketiga ini mengatakan biaya pupuk dan yang lainnya itu diambil dari hasil panen itu sendiri. Kalau orang tersebut mengeluarkan untuk perawatan padinya itu pupuk dan yang lainnya, maka ketika panen 1/3 dari hasil panen itu dia sisihkan untuk itu, dan 2/3 inilah yang dizakati. Ini yang dizakati. Dan pendapat yang ketiga ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Ridul Ahwadi, ya. Cuma Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan bahwasanya para fuqaha madzhabul arba'ah dan ulamaul amsor itu untuk biaya-biaya seperti ini itu ditanggung oleh petani itu sendiri. Jadi itu pendapatnya jumhur. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani selain biaya pengairan ini ditanggung oleh petani itu sendiri. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama, yang mana pendapat ini untuk para muasirin dikuatkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dan ini adalah pendapat yang kedua yang yang dicetuskan oleh Bahsul Masail yang ada di Jeddah ketika itu. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk ikhtiyat, maka untuk biaya pupuk dan yang lainnya itu bisa ditanggung oleh petani itu sendiri. Karena dalam kitab-kitab, memang dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah memang tidak disebutkan untuk biaya ini. Biaya yang disebutkan adalah biaya untuk pengairan saja. Padahal biaya-biaya ini dari dulu sudah ada. Biaya-biaya semacam ini, biaya untuk haris orang yang jaga, biaya untuk membajak sawah, ini sudah ada dari dulu, dari zaman fuqaha sudah ada. Cuma mereka biaya-biaya ini tidak mereka masukkan dalam kategori pengairan. Maka untuk ikhtiyat, maka kita ambil pendapatnya jumhur ulama bahwasanya biaya-biaya ini adalah ditanggung oleh petani itu sendiri. Ada pertanyaan lagi, boleh enggak Ustadz zakat fitrah dengan mengeluarkan pulsa orang, fakirnya diberi pulsa? Tidak ada, ya. Untuk zakat fitrah ini, untuk pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama harus dikeluarkan dengan memakai makanan pokok. Kalau makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka dikeluarkan dengan beras, ya. Nah, tapi di sana ada pendapat yang mengatakan, dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, boleh kalau zakat fitrah ini diganti dengan uang, karena kalau memang tujuan daripada zakat fitrah itu adalah agar orang fakir miskin itu tidak minta-minta pada hari raya, dan orang fakir miskin agar bisa membeli makanan dan kebutuhannya,
Maka hikmah dari zakat fitrah itu kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud misalnya, yang punya ughnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Cukupilah mereka, jangan sampai mereka minta-minta pada hari raya. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka hikmah daripada zakat fitrah itu adalah agar fakir miskin itu terpenuhi kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhannya itu bisa kita kasih uang. Ini adalah dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya boleh sebagai ganti beras kita kasih uang. Tapi kalau kita kasih pulsa itu mungkin ya tidak bisa ya. Kalau enggak makanan pokok ya kita kasih uang. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena sangat celaka sekali bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayurzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi waj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.